Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Rizal. Kami ingin mempresentasikan UTS kami, ini progresnya dari, proyek perangkat lunak kami, Project Charter Game Edukatif Anak berbasis web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Berikut anggota kelompoknya ada 2372036 Muhammad Safa Akbar Bastaman, ada 2372063 Raffi Pria Pamungkas, 2372902 Faris Utomo. Sini judul proyek kami itu pembuatan game tebak gambar edukatif anak berbasis web dengan sistem akun berlangganan. Ini project charter progres pertama yang kita buat dari proyek perangkat lunak kami ini. Untuk ringkasan proyeknya, singkatnya ini tuh untuk mengembangkan game edukatif berbasis web dengan 2 jenis permainan utama, tebak gambar dan kuis edukatif. Itu contohnya ada tentang hewan, buah, angka, sama warna juga. Dilengkapi dengan fitur akun, login, koin, hint, level, bonus harian, musik latar, animasi interaktif, serta sistem berlangganan atau subscription. Akun gratis bisa dimainkan 10 level per hari, akun premium dapat memainkan level tanpa batasan setiap harinya. Di problem statement-nya, kenapa kita buat proyek ini, banyak game anak berbasis web hanya fokus pada hiburan tanpa adanya edukasi atau kurang interaktif terhadap edukasi. Terus cepat bosan juga anak-anak yang bermainnya. Terus selain itu, sebagian besar game edukatif kurang memiliki sistem keberlanjutan gitu. Dengan adanya batas level harian untuk akun gratis dan opsi berlangganan, game ini memberikan keseimbangan antara akses edukasi gratis dan keberlanjutan pengembangan proyek. Tujuan dari proyek ini membuat game edukatif berbasis web yang menyenangkan, interaktif, dan mudah digunakan untuk anak-anak. Memberikan sistem akun gratis dengan limit level harian serta berlangganan tanpa batasan level. Lalu mencapai minimal 100 pengguna aktif per bulannya dalam pertama peluncuran juga. Terus menjadi game edukatif berbasis web berkelanjutan yang dapat diperluas, memberikan pengalaman belajar sambil bermain. Untuk ruang lingkup proyek, in scope-nya antar muka game dengan HTML, CSS, dan JavaScript, sistem akun, ada register, login, dan pengelolaan berlangganan, ada database untuk menyimpan si progress level, koin, hint, sama status langganannya. Implementasi fitur utamanya tuh ada gameplay, koin reward, hint yang dengan koin tersebut, bonus harian, musik latar, sound effect, animasi, sistem batas level per hari untuk akun gratis, sistem langganan tanpa batasan, terus out of scope-nya versi mobile, lalu mode multiplayer atau online, integrasi pembayaran yang real, sementara hanya simulasi. Lalu stakeholders-nya, ini itu ada sponsor proyek atau biasanya disebut juga tuh sebagai pengamat. Ini dosen memberikan arahan dan persetujuan proyek, manajer proyek, lalu tim pengembang mendesain, mengimplementasi, dan menguji game, tim penguji melakukan uji coba dan validasi fitur. Pengguna utama anak-anak, si pemain ini menggunakan aplikasi sebagai hiburan dan edukasi. Lalu ada orang tua mendukung akses anak terutama untuk akun premium. Berikut anggaran tingkat tingginya, total estimasi anggaran 500.000, ini opsional untuk hosting online dan aset tambahan. 300.000 untuk hosting per tahunnya, simulasi sistem langganan 200.000 untuk testing dan integrasi. Berikut milestones-nya atau timeline dari proyek kami. Fase 1, perencanaan dan desain, itu estimasinya 2 minggu.
tonggak pencapaiannya itu ada kick off proyek, desain, UI UX yang sudah selesai, lalu fase 2 implementasi 4 minggu, sistem login dan gameplay dasar selesai, fase 3 integrasi dan pengujian, itu ada 3 minggu, fitur point, hint, quiz, animasi, audio, dan level diuji. Fase 4 penyelesaian dan launching, itu dalam 2 minggu, game siap dimainkan dan diluncurkan, sistem berlangganan dan laporannya sudah selesai. Totalnya itu ada 11 minggu dari timeline kita. Resiko utama dari proyek ini itu ada aset gambar dan audionya yang cukup terbatas karena ada lisensi seperti itu. Lalu bug, integrasi backend dan database, anak-anak cepat bosan jika gameplaynya monoton. Sistem langganan sulit diterapkan jika hanya simulasi. Dan asumsinya, tim memiliki kemampuan dasar dalam HTML, CSS, dan JavaScript, akses internet dan tools pengembangan tersedia sepanjang proyek, semua anggota tim aktif berkontribusi. Lalu berikutnya kriteria dari keberhasilan proyek kami. Jika semua fitur utama ada akun yang login, register, progress, limit level harian, koin, hint, bonus, langganan itu berfungsi sesuai kebutuhan, itu dianggap berhasil. Game dapat dimainkan melalui browser dengan progres tersimpan. Game memberikan pengalaman edukatif dan hiburan yang seimbang, mendapatkan persetujuan resmi dari sponsor proyek. Nah, itu untuk Project Charter, progres pertama kami dari proyek Perangkat Lunak ini. Lanjut ke SRS atau Software Requirement Specification. Ini kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak untuk proyek kami, game edukatif anak berbasis web. Ini yang in-scope sama out-scope-nya udah saya jelaskan tadi di Project Charter juga. Nah, intent audience ini. Misal sponsor proyek ini kita ambil dari Universitas Kristen Maranatha. Manajer proyek Safa Bastaman, anggota kami. Tim pengembangan, ini membuat gamenya itu front end dan back end-nya juga. Tim QA atau pengujian, melakukan uji coba dan validasi fitur. Lalu ada end user, anak-anak sebagai pemain dan orang tua sebagai pengawas. Produk perspektif dari overall description, game merupakan aplikasi berbasis web client server sederhana. Data pengguna dan progres tersimpan dalam database melalui MySQL atau JSON. Antarmuka dirancang dengan HTML, CSS, dan interaktivitas menggunakan JavaScript. Nah, user karakteristik ini ada anak-anak sebagai pemain menggunakan AI yang sederhana, penuh warna, dan mudah dipahami. Orang tua yang mengatur akun anak, memilih premium atau free, serta memantau progres. Admin atau developer mengelola database, sistem akun, dan fitur langganan. General constraint, aplikasi dapat diakses melalui browser modern, melalui Chrome, Edge, Firefox, atau default web yang ada di user tersebut. Budget tadi yang 500.000 itu yang ada hosting sama aset-aset lain. Game dirancang untuk 1 semester, 11 minggu. Sistem langganan hanya simulasi, belum integrasi real payment. Functional requirement, manajemen akun, register akun, login, walkout, sistem premium, itu tanpa batas level sama gratis, per harinya 10 level, reset password. Ini opsional juga. Lalu dari gameplaynya, mode tebak gambar, anak memilih jawaban dari gambar. Mode kuis edukatif, anak menjawab soal tentang hewan, buah, angka, ataupun warna. Point reward per level, fitur hint, bonus harian. Lalu progres dan data, simpan progres level anak, catat koin, penggunaan hint, dan status langganan. Lalu ada riset harian untuk akun gratis. Animasi dan audionya ini ada back sound.
background yang ramah untuk anak agar tidak boring atau bosan dalam bermain game edukatif ini. Terus efek suara saat benar atau salah itu, animasi interaktif sederhana agar mempermudah penggunanya untuk bermain game tersebut. Non-functional requirement, kinerja game harus dimainkan dengan lancar di browser dengan RAM minimal 2 GB, respon halaman kurang dari 2 detik, kemudahan pengguna, termuka ramah anak, terus responsif juga. Keamanan, data akun disimpan dengan enkripsi sederhana, pembatasan akses level untuk akun gratis. Kendala, game harus memiliki uptime. Keandalan, game harus memiliki uptime lebih sama dengan 95%, backup database setiap minggunya. Kompatibilitas, mendukung Chrome, Firefox, Edge, lalu juga bisa dimainkan di Windows, Mac OS, Linux. External interface requirement, atau muka perangkat lunak database-nya menggunakan MySQL atau JSON. Backend Node.js, lalu PHP sederhana, kita menggunakan PHP murni juga. API internal untuk autentikasi dan progres. Antarmuka perangkat keras, server minimal 1 vCPU, RAM 1 GB, storage 10 GB. Antarmuka komunikasi, HTTP untuk komunikasi data. Model and diagram, ini ringkasannya aja. Nanti dijelasin oleh teman saya juga. Use case diagram, anak main game, pakai hint, klaim bonus, orang tua yang pilih akun premium atau gratis, lalu mantau progres juga. Admin mengelola akun dan data progres. IRD, TB user, table user, ada ID, name, email, password, status langganan, table progress, ID user, level, score, koin, hint, lalu table bonus, ID user, tanggal, koin bonus. Lalu acceptance kriteria and test case. Login berhasil jika pengguna memasukkan data valid. Akun gratis hanya bisa main 10 level per hari. Lalu akun premium bisa main tanpa batas. Koin bertambah jika level selesai. Jika koin di bawah biaya hint tidak bisa digunakan oleh pengguna. Bonus harian menambah koin setelah login harian. Risk assumption and dependence. Risk, anak cepat bosan jika level monoton. Bug penyimpanan progres. Sistem berlangganan hanya simulasi, yang sudah dijelaskan juga tadi. Assumption, tim memahami HTML, CSS dasar, CSS, JS dasar, lalu internet dan hosting tersedia, semua anggota aktif berkontribusi. Dependencies, aset gambar atau audio dari sumber gratis, jadi kita tidak berbayar untuk lisensi audio dan gambar juga. Browser modern mendukung game. Lalu project success kriteria sama yang di project charter juga. Fitur utamanya tadi ada akun, limit harian, poin, hint, bonus langganan itu berfungsi ya. Jadi dikatakan berhasil kalau fitur utamanya jalan semua. Lalu pengguna merasa terhibur sekaligus belajar. Sponsor proyek juga menyetujui hasil akhir dari proyek tersebut. Lanjut ke project sebentar. Lanjut ke project goals dan objectivity. Goals ini menghadirkan game edukatif berbasis web yang menyenangkan dan mendidik, menyediakan sistem akun gratis dan premium dengan pembatasan level sesuai status, memberikan pengalaman belajar yang interaktif melalui gambar, kuis, animasi, dan musik juga. Lalu objektifnya merancang UI atau UX ramah anak, mengimplementasikan sistem akun dengan limit level harian dan unlimited itu untuk yang premium, mengintegrasikan reward system, menyimpan progres dan status akun di database, menghadirkan audio, animasi, dan interaksi untuk meningkatkan keterlibatan pemain.
scope statement-nya. Ini sudah dijelaskan tadi juga, yang in scope dan out scope-nya, stakeholder juga. Oke. Nah, untuk sekarang yang bagian work breakdown structure-nya ini dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini ada work breakdown structure, yaitu untuk menjabarkan semua deliverable dan paket kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek game edukatif anak. Yang pertama itu ada manajemen proyek, yang isinya itu ada perencanaan, penentuan ruang lingkup proyek. Selain itu manajemen dan koordinasi tim, lalu pemantauan anggaran dan jadwal, lalu ada komunikasi dan pelaporan dengan pemangku kepentingan, manajemen resiko, dan manajemen perubahan. Lalu yang keduanya itu ada analisis dan perencanaan kebutuhan, yang di dalamnya itu ada workshop dan pemangku kepentingan, seperti guru, pendidik, dan anak. Selanjutnya ada penyelesaian dokumen, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SRS. Lalu ada penyusunan dokumen, spesifikasi teknis. Lalu ada penentuan mekanisme dan aturan permainan. Juga ada tebak gambar dan kuis interaktif. Lalu selanjutnya ada penyusunan jadwal proyek dan rencana sprint. Lalu selanjutnya kita masuk ke desain UI UX. Pertama itu riset pengguna dan membuat persona yang ditujukan kepada anak usia 6-12 tahun. Selanjutnya ada pembuatan diagram alur pengguna, seperti login, menu utama, alur permainan, dan reward. Selanjutnya pembuatan wireframe untuk semua layar, lalu pembuatan mockup high fidelity, lalu pembuatan prototype interaktif, lalu diuji prototipenya, dan masuk ke penyusunan panduan gaya dan perpustakaan aset, seperti icon, animasi, musik, warna, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengembangan backend, yaitu ada infrastruktur dan lalu ada pengembangan API, lalu ada integrasi pihak ketiga, lalu masuk ke pengembangan front end atau webnya. Yang pertama itu ada persiapan proyek dan arsitektur seperti HTML, CSS, JS, dan frameworknya. Lalu implementasi onboarding pengguna, dilanjut dengan implementasi menu utama dan dashboard, lalu implementasi permainan, tebak gambarnya, dan kuis interaktifnya, serta implementasi sistem reward, tampilan koin, sistem hint, bonus harian, level, papan skor, animasi, lalu feedback interaktif, dan kontrol musik dan suara. Lalu untuk pengujiannya pada pengujian dan quality assurance, yaitu penyusunan rencana dan kasus uji. Yang kedua itu ada siklus pengujian, yaitu unit testing oleh pengembang atau oleh kami. Selanjutnya ada integration testing untuk tes front end dan back end-nya. Lalu ada pengujian mekanisme permainan, lalu sistem dan end-to-end testing, pengujian performa atau beban juga itu diperlukan, lalu ada pengujian keamanan. Lalu selanjutnya ada user acceptance, pelacakan dan pelaporan bug juga ada, lalu ada deployment dan peluncuran. Itu untuk menyiapkan lingkungan produksi dan hosting, deploy backend ke server produksi, deploy front-end web app, integrasi analitik dan pelacakan, lalu eksekusi rencana peluncuran. Untuk penutupan proyeknya, ada finalisasi, arsip dokumen proyek, evaluasi, dan jalan yang didapat atau postmortem. Lalu ada penyerahan ke tim pemeliharaan dan dukungan. Lalu terakhir ada mendapatkan persetujuan akhir dari sponsor. Lalu selanjutnya ada risk register yang di risk register itu
Seperti ada bug pada logik pembatasan level yang menyebabkan pemain gratis dapat mengakses level akun premium. Lalu ada keterbatasan konten kuis atau gambar edukatif yang relevan untuk anak-anak yang menyebabkan game cepat membosankan dan konten cepat habis. Lalu selanjutnya itu kompleksitas backend menyebabkan penundaan jadwal fase implementasi dan bug integrasi database. Lalu ada kegagalan database menyimpan progres pemain seperti koin, hint, level, dan status premium tidak tersimpan, itu melanggar tujuan utama proyek. Lalu ada animasi dan musik latar yang tidak optimal atau terlalu mengganggu, menyebabkan pengalaman pengguna buruk untuk target anak-anak. Selain ada anggota tim inti berhenti atau memiliki keterbatasan kemampuan teknis mendalam di salah satu stack, misalnya SQL. Yang terakhir itu ada anggaran hosting atau domain yang terlampau karena pemilihan provider yang mahal atau kebutuhan resources yang tidak terduga. Untuk kategori dan probability-nya bisa dilihat saja di dalam filenya. Seperti ini. Selanjutnya ada high level design. Untuk latar belakang dari high level design ini, game edukatif berbasis web dirancang untuk mendukung proses belajar anak dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Permainan seperti tebak gambar dan kuis interaktif ini sistem membantu anak-anak memahami materi pembelajaran sambil bermain. Lalu tujuannya itu untuk menyediakan platform pembelajaran berbasis permainan yang interaktif, meningkatkan motivasi belajar anak melalui sistem penghargaan atau reward, lalu mempermudah guru dalam memantau hasil dan progres siswa. Untuk selanjutnya itu ada ruang lingkup. Sistemnya itu mencakup autentikasi pengguna seperti anak dan admin atau guru atau orang tua juga bisa. Lalu permainan edukatif berbasis gambar dan kuis, sistem reward dan leaderboard, pengelolaan soal oleh guru atau admin atau pengembangnya. Lalu gambaran umum sistemnya itu untuk anak bermain game, menjawab soal, melihat leaderboard. Lalu untuk admin mengelola soal, memantau hasil siswa atau anak, dan menjaga data sistem. Lalu untuk desainnya itu presentation layer-nya atau front end menyajikan antarmuka interaktif untuk anak-anak. Dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript atau Node.js. Lalu ada application layer atau backend-nya mengatur logika permainan, autentikasi, penilaian, dan leaderboard. Lalu dibangun dengan Node.js dan Express.js. Ongkornya itu salah. Untuk database-nya menyimpan informasi pengguna, soal, hasil, dan aset gambar atau audio. Menggunakan MySQL karena ringan, cepat, dan mudah diintegrasikan. Untuk diagram arsitekturnya bisa dilihat seperti ini. Lalu untuk alur komunikasinya, pengguna mengakses web, melakukan login. Yang kedua, front-end mengirim request ke back-end melalui API. Lalu back-end memproses logika, soal, reward, leaderboard, lalu hasil disimpan di database dan dikembalikan ke front-end dalam format JSON. Lalu komponen utamanya seperti ini. Untuk front-end-nya menyediakan antarmuka interaktif untuk anak-anak. Lalu bisa dilihat sendiri di sini semuanya. Boleh lanjut. Untuk diagram konteksnya seperti ini, ada user, front-end, back-end, lalu ke database. Untuk deskripsinya, user berinteraksi melalui browser, lalu ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, lalu dikirim ke API, lalu dikembalikan lagi ke front-end. Boleh lanjut lagi. Untuk use case-nya, anak bisa login, logout, kelola file, pilih mode permainan, tebak gambar, kuis interaktif, lihat leaderboard, dan dapatkan reward.
Untuk adminnya itu bisa login, logout, kelola soal, dan statistik pengguna. Untuk keamanan dan performanya, password di-hash sebelum disimpan. Lalu validasi input di front-end dan back-end menggunakan token JWT untuk autentikasi API. Lalu ada rate limiting pada endpoint sensitif. Performanya cache untuk aset statis, CDN untuk gambar dan audio. Lalu ada pagination pada leaderboard. Untuk floor chart-nya bisa dilihat di sini seperti ini untuk floor chart-nya. Boleh lanjut lagi. Lalu untuk ada kebutuhan fungsional, yang pertama itu sistem harus dapat melakukan login dan registrasi pengguna. Sistem harus menampilkan soal secara acak berdasarkan tingkat kesulitan. Yang ketiga, sistem harus menyimpan hasil permainan ke dalam database. Yang keempat, ada sistem harus menghitung koin dan level pengguna. Lalu ada sistem harus menampilkan leaderboard global. Lalu admin bisa menambah, mengedit, dan menghapus soal. Untuk non-fungsionalnya, kategori keamanan, data pengguna disimpan terenkripsi dan digunakan JWT untuk autentikasi. Untuk kinerjanya, soal di cache di server agar loading lebih cepat. Untuk reliabilitasnya, sistem dapat berjalan 24/7 dengan downtime minimal. Untuk skalabilitasnya, arsitektur modular memungkinkan penambahan fitur baru tanpa mengubah sistem utama. Lalu ada maintainability. Untuk struktur folder MVC memudahkan debugging dan pengembangan. Untuk aksesibilitasnya dapat dijalankan di berbagai perangkat. Yang penting itu dijalankannya di website. Untuk keamanannya, seperti yang dijelaskan tadi, menggunakan JWT. Untuk password juga sudah dijelaskan tadi. Lalu selanjutnya rencana ujiannya. Untuk unit test, menguji fungsi permainan, seperti cek jawaban dan hitung koin. Lalu integrasi tesnya ada menguji alur penuh, seperti login, main, dan leaderboard. Untuk UI-nya, memastikan antar fungsi baik di semua browser. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safa Akbar Bastaman. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang low level design. Jadi dokumen low level design itu menjelaskan rancangan teknis terperinci dari sistem game edukatif anak berbasis web yang akan kelompok kami buat. LLD ini mencakup desain database, struktur program, API, alur proses, hingga mekanisme penilaian dan keamanan. Tujuan dokumen ini yaitu sebagai panduan pengembang dalam tahap implementasi dan memastikan semua modul saling terintegrasi dengan baik. Arsitektur sistem menggunakan model client-server berbasis REST API yang mempunyai komponen utama yaitu front-end yang menggunakan HTML, CSS, JavaScript, lalu back-end-nya menggunakan Node.js dengan Express.js, lalu database-nya menggunakan MySQL, storage-nya menggunakan cloud atau local server untuk gambar dan audio, dan out-nya menggunakan JSON Web Token. Lalu di sini ada komponen dan modul. Modul autentikasi itu registrasi dan login pengguna menggunakan JWT. Lalu ada game engine, yaitu untuk mengelola logika kuis dan tebak gambar. Lalu selanjutnya ada modul reward system, itu untuk mengatur koin, level, dan leaderboard. Lalu selanjutnya ada modul manajemen soal, yaitu untuk guru atau admin membuat, mengedit, dan menghapus soal. Selanjutnya ada modul profil pengguna, yaitu untuk menampilkan dan mengedit profil anak. Dan yang terakhir ada modul aset, itu untuk penyimpanan gambar atau audio untuk pertanyaan dan avatar. Di sini ada desain database-nya. Yang pertama ada tabel user. Tabel user itu terdiri dari user ID, username, password hash, role, sama create app.
Lalu yang kedua di sini ada tabel profiles, yaitu yang menyimpan profile ID, user ID, display name, avatar asset ID, age, koin sama level. Lalu selanjutnya ada tabel questions, itu untuk menyimpan questions ID, type, content, choices, correct answer, difficulty sama asset ID. Selanjutnya ada tabel progress yang berisi progress ID, user ID, question ID, is correct untuk keterangan benar salah, lalu ada timestamp. Selanjutnya ada tabel leaderboard yang menyimpan leaderboard ID, user ID, score, rank, date, dan yang terakhir ada tabel aset yang menyimpan aset ID, aset type, path, sama usage type. Selanjutnya di sini ada IRD, bisa dilihat dari gambar yang ada di dokumen kita. Di sini ada yang tadi saya jelaskan, ada tabel profile, leaderboard, assets, progress, user, sama question. Relasi IRD ini, jadi satu user memiliki satu profile, lalu satu user dapat memainkan banyak soal, satu soal dapat dijawab oleh banyak user, lalu satu user dapat muncul di leaderboard, dan satu aset bisa dipakai oleh profile atau soal. Di sini ada desain kelas atau kelas diagram. Deskripsinya di sini ada controller layer. Yang pertama ada out controller, itu untuk mengelola login dan registrasi. Yang kedua ada game controller, itu untuk mengatur alur permainan seperti start, next, dan answer. Lalu yang ketiga ada leaderboard controller, itu untuk mengambil data peringkat. Dan yang terakhir dari controller layer itu ada profile controller, itu untuk kelola data profil pengguna. Selanjutnya ada service layer, itu ada 3. Yang pertama ada question service, itu untuk mengambil dan mengacak soal sesuai level. Yang kedua ada reward service, itu untuk menghitung reward dan level up. Lalu yang ketiga ada asset service, itu untuk mengatur upload dan penggunaan aset. Dan yang terakhir ada model layer, itu berupa user, profile, question, progress, leaderboard, dan aset. Lalu ada API endpoint. Di sini bisa lihat di tabel. Ini untuk mendaftarkan pengguna baru, untuk login pengguna, API game start untuk memulai permainan, untuk mengambil soal berikutnya, mengirim jawaban, mengambil atau mengubah profile, menampilkan leaderboard, dan untuk memanajemen soal sebagai admin. Lalu selanjutnya ada sequence diagram dalam berbentuk teks. Di sini yang pertama ada alur login, itu bisa dilihat dari user ke out control, user model, database, dan token JWT dikirimkan. Lalu selanjutnya ada alur menjawab soal, bisa dilihat juga di file yang kami tunjukkan. Ada user, game controller, question service untuk validasi, ada reward service, progress model, dan database. Langsung ke validasi dan error handling, itu misalnya ada kasus input kosong atau invalid, penanganan kita itu return 400, yaitu bad request. Lalu yang kedua ada token invalid, itu return 401 unauthorized. Lalu yang ketiga ada soal tidak ditemukan, ada return 404 not found, dan server error itu return 500, yaitu internal server error. Lalu untuk testing itu ada yang pertama ada unit test, itu tujuannya untuk menguji fungsi kecil seperti validasi jawaban. Yang kedua ada integration test, yaitu untuk menguji koneksi antar modul. Lalu ada UI test untuk mengecek tampilan dan interaksi. Selanjutnya ada environment, itu yang pertama ada development, itu tujuannya untuk pengujian fitur-fitur baru. Yang kedua ada staging, itu untuk uji coba sistem sebelum live. Dan yang terakhir ada production, itu untuk server utama dalam penggunaan terakhir. Jadi kesimpulannya, dokumen LLD Game Edukatif Anak ini mendefinisikan desain teknis yang rinci dari sistem berbasis web untuk anak-anak dengan pendekatan modular dan keamanan JWT. Sistem ini diimplementasikan untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang UI UX design dari game edukatif anak berbasis web ini.
Di sini kita ada studi kasus yaitu Arka, usia 4 tahun, sebagai anak prasekolah, lokasi di Bandung. Jadi Arka ini adalah anak yang aktif, suka meniru, dan penasaran dengan hal baru. Ia juga senang bermain di tablet ibunya, terutama game yang penuh warna dan suara. Namun, ia belum bisa membaca dengan lancar, sehingga game dengan teks terlalu banyak membuat dia bingung. Jadi tujuan web berbasis anak ini untuk belajar mengenal warna, bentuk, dan nama hewan secara interaktif, lalu untuk membantu mendengar suara atau musik saat menjawab agar merasa senang. Yang ketiga ada bermain dengan tampilan sederhana tanpa banyak tulisan. Lalu kebutuhan dan tantangannya yaitu membutuhkan tampilan visual secara besar dan jelas, bukan kebanyakan teks. Lalu butuh interaksi cepat seperti tombol suara, animasi, dan tombol-tombol yang besar. Lalu yang ketiga, mudah kehilangan fokus jika tampilan terlalu rumit. Makanya kita akan membuat tampilannya sesederhana mungkin agar anak-anak bisa betah. Motivasinya, Arka senang jika mendapat hadiah visual seperti bintang, suara tepuk tangan, atau koin berjatuhan setelah menjawab benar. Lalu di sini ada Ibu Rani, usia 32 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Jadi Ibu Rani ini sedang mencari media bermain edukatif untuk anaknya agar bisa belajar dasar sebelum anaknya masuk TK. Ia ingin anaknya belajar tanpa harus selalu diajari langsung, tetapi tetap aman dan positif. Jadi tujuannya untuk mendampingi anak bermain sambil belajar, mengontrol waktu bermain dan perkembangan anak, dan menemukan platform web ringan yang bisa dijalankan di handphone tanpa install aplikasi. Kebutuhan dan tantangannya, tidak semua aplikasi anak aman dari iklan, dan ingin sistem yang cepat tanpa login rumit, cepat digunakan, dan bisa mode offline ringan. Motivasinya melihat anak senang belajar dan memahami hal baru setiap hari, sambil tetap aman di lingkungan digital. Di sini ada user flow diagramnya. Bisa dilihat di gambar file yang kami buat. Ini user flow-nya pertama, anak membuka halaman utama game bersama orang tua. Lalu anak akan memilih mode permainan, apakah akan tebak gambar atau kuis warna atau angka. Lalu game menampilkan gambar besar, misalnya hewan, dan suara yang menyebutkan namanya. Anak memilih jawaban dengan tombol besar dan berwarna cerah. Lalu jika benar, muncul animasi dan suara tepuk tangan. Dan anak akan mendapatkan koin dan dapat melihat reward secara sederhana. Setelah beberapa level, sistem menampilkan bonus harian atau pesan motivasi seperti hebat atau kamu pintar. Terus wireframe-nya, halaman awal itu ada latar warna cerah dengan karakter maskot ramah anak. Lalu ada 2 tombol besar, mulai bermain dan tentang game, sambil ada musik lembut diputar di latar belakang. Lalu selanjutnya ada dashboard screen, yaitu akan ada tampilan sederhana berisi 2 ikon besar seperti tebak gambar dan kuis edukatif. Lalu selanjutnya di bagian atas terdapat ikon koin dan tombol hadiah harian. Dan akan ada karakter kecil menari-nari saat tombol ditekan. Selanjutnya di game screen akan ada gambar besar di tengah layar, seperti contohnya contoh gambar gajah. Lalu akan ada 4 tombol besar warna-warni di bawahnya untuk memilih jawaban. Narasi suara otomatis akan membacakan pertanyaan seperti, yang mana yang gajah? Lalu setelah menjawab benar, akan muncul efek animasi bintang dan suara yeay. Lalu selanjutnya ada reward screen akan menampilkan animasi koin berjatuhan dengan tulisan hebat. Lalu akan ada tombol lanjut dan kembali ke menu yang berukuran besar dan yang akan mudah ditekan. Dan bakal ada leaderboard mini untuk menampilkan nama panggilan anak dan akan menampilkan peringkat sederhana tanpa angka besar. Jadi hanya akan ada daftar bintang yang diperoleh. Lalu selanjutnya ada high fidelity mockups, yaitu yang pertama ada dashboard. Dashboardnya akan didesain penuh warna pastel seperti warna biru muda, kuning lembut, dan hijau toska. Semua elemen interaktif termasuk tombol, karakter, dan icon akan dibuat besar agar anak mudah menekan tombol tersebut. Musik latar juga akan menenangkan dan tidak berulang terlalu cepat. Lalu yang selanjutnya ada game screen, akan fokus ke tampilan visual dan suara, bukan kebanyakan teks. Jadi setiap pertanyaan
akan memiliki ilustrasi lucu dan efek animasi ringan. Jawaban yang benar akan memberikan umpan balik instan dalam bentuk efek aura positif dan animasi sederhana. Dan yang terakhir ada reward dan leaderboard. Jadi akan ada reward ditampilkan dalam pop-up besar dengan animasi konfeti dan pesan suara positif seperti kamu hebat. Lalu leaderboard akan bersifat simbolik seperti menampilkan bintang, koin, atau ikon yang bahagia. Bukan angka gitu. Jadi ini gambaran yang sudah kita buat. Kemungkinan desain UI UX dari game web berbasis anak ini akan seperti ini. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya yang terakhir ada database design. Database design ini sebagai pusat penyimpanan data untuk sistem game edukatif anak berbasis web. Dan game ini memiliki dua mode yaitu tebak gambar dan kuis edukatif yang dilengkapi dengan sistem akun gratis dan premium, koin reward, hint, bonus harian, leaderboard, serta progresi level seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan tadi. Perancangan database itu bertujuan untuk mengelola data akun pengguna, menyimpan progres dan statistik permainan, mencatat data soal dan aset game, lalu untuk mengatur sistem reward, koin, dan status langganan pengguna. Lalu di IRD-nya ada entitas-entitas utama yaitu user, subscription, questions, answers, progress, rewards, leaderboards, dan aset seperti yang sudah saya jelaskan di low level design. Lalu di sini ada hubungan antar entitasnya yaitu user memiliki satu subscription, lalu user memiliki banyak progress dan rewards, question memiliki banyak answers, progress berelasi dengan users dan questions, lalu leaderboard terhubung dengan user berdasarkan skor total. Dan ini database tabel-tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sama saja bisa dilihat. Ini kayak ada yang tadi. Lalu selanjutnya ada relasi primary key dan foreign key. Jadi relasi user ke subscription user itu one to one. Relasi user ke progress itu one to many, relasi user ke rewards itu one to many, relasi question ke answers itu one to many, relasi progress ke question itu many to one, lalu relasi user ke leaderboard itu one to one. Selanjutnya ada business rules, yaitu akun gratis hanya dapat memainkan 10 level per hari, sementara akun premium tidak terbatas. Lalu setiap pertanyaannya yang dijawab akan menambah koin dan skor pemain. Hint mengurangi sejumlah koin tergantung tingkat kesulitan pertanyaan, lalu pemain akan mendapatkan bonus harian otomatis setiap login di hari tersebut. Selanjutnya ada leaderboard, dihitung berdasarkan total skor tertinggi dan diperbarui setiap akhir sesi permainan. Lalu kalau langganan premium telah berakhir, status otomatis berubah menjadi gratis, dan terakhir semua file gambar, musik, efek, suara tersimpan di tabel aset dan dipanggil melalui relasi dengan question. Lalu ada indexing dan performance optimization, yaitu indeks dibuat pada kolom user ID, question ID, dan total score untuk mempercepat query progress dan leaderboard. Lalu tabel answers dan questions dioptimalkan untuk pencarian cepat melalui indeks dalam kurung kategori dan difficulty. Lalu selanjutnya, penggunaan foreign key constraint memastikan integritas referensial antar tabel. Dan yang terakhir, backup otomatis dilakukan setiap 24 jam untuk menjaga keamanan data progres pengguna. Kesimpulannya, database game edukatif ini dirancang dengan struktur sederhana namun efisien, berfokus pada interaktivitas, progres pengguna, dan pengalaman bermain edukatif. Relasi antar tabel memastikan sistem reward, akun premium, leaderboard, dan aset multimedia berjalan dengan konsisten. Desain ini menjadi dasar utama dalam implementasi back-end dan pengujian fitur game. Sekian yang kelompok kami sampaikan dalam progres UTS program perangkat lunak.
Terima kasih, Pak.